Untuk tempat yang akan kita review kali ini punya pemandangan indah ke arah view gunung yang bisa dinikmati langsung dari kursi santai yang nyaman di bagian balkon kamarnya ini. Dan di saat malam hari juga kita dapetin view city light yang tetap memanjakan mata. Ini tuh di mana? Ulasan selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya. Perjalanan untuk menuju ke lokasi glampingnya ini dimulai dari kota Bandung ya, yang karena ini adalah weekday, jadi jalanannya tuh nggak terlalu padat. Dilanjutkan terus aja perjalanannya tuh sampai kita menyusuri jalan Kolonel Masturi di Lembang ini ya. Sampai akhirnya di bagian ini tuh kita ambil ke sebelah kiri dan memasuki jalan Pasirwangi ya, jalan di mana lokasi glamping ini berada. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di lokasi parkir tempat ini. Jadi setelah beres parkirkan kendaraan, kita bisa mulai berjalan aja menuju ke gerbang masuk lokasi glampingnya ya. Nah, di atas sana sudah terlihat ya nama dari lokasi glamping yang akan kita review di video kita kali ini, yaitu Trizara Resort. Oke, kita mulai jalan masuk aja nih ke bagian dalamnya. Di perjalanan kita menuju ke lokasi resepsionisnya tempat ini, kita akan menemukan banyak lokasi duduk-duduk yang sepertinya ini adalah lokasi bagian dari restoran di tempat ini ya. Dan inilah lobi resepsionis tempat ini, open house ya bagian lobinya ini, yang pastinya juga disediakan sofa sih di sini untuk duduk-duduk tamu selama proses check-innya. Adapun untuk proses check-in di tempat ini tuh kita hanya perlu sebutkan sudah booking atas nama siapa dan meminjamkan kartu tanda pengenal saja ya. Jadi di sini tuh tidak ada biaya deposit pada saat check-innya. Oh ya, resort glamping kece ini tuh kita pesennya pakai aplikasi Traveloka ya, yang mana kita sebagai tamu nggak usah khawatir lagi soal kenyamanan dan kebersihan lingkungan juga kamarnya. Karena Trizara Resort ini tuh sudah tersertifikasi CHSE ya, yang ditandai dengan adanya icon hijau ini nih. Jadi sudah terstandarisasi kebersihan dan keamanan lokasi menginapnya ini. Yang kolam bulat ini tinggal lurus aja. Oh, tinggal kanan ya? Ya. Oh iya. Kasih Mas. Ke kiri. Ke kiri ya? Iya, baik. Selamat istirahat ya, kayak. Mari. Juga dapetin peta sih, digambarin juga petanya men. Jadi walaupun nggak dianterin sih kita nggak bakal nyasar. Ini damai banget. Asli sih ini, kita tuh baru mulai mau ke lokasi tenda kita aja rasanya tuh udah relaxing banget. Jadinya belum apa-apa, kita udah dapetin vibes yang liburan banget sih. Ini tuh karena kita pesannya di aplikasi Traveloka menggunakan fitur Traveloka Holiday Stays, yang mana tinggal klik aja icon ini di bagian menu utamanya, lalu kita tulis tujuan kita dan tanggalnya. Lalu langsung aja dong berjajaran pilihan lokasi menginap yang emang vibe-nya tuh liburan banget, kayak villa, glamping, resort, cottage, dan banyak jenisnya lagi ya. Jadi nggak bakalan salah pilih tempat liburan deh kalau misalnya pakai fitur Traveloka Holiday Stays ini. By the way, ini kita lagi lihat sekali lagi peta menuju ke tenda kita nih. Cukup membantu sih peta dari resepsionisnya ini untuk cari di mana lokasi tenda glamping kita di sini. Jadi walaupun nggak dianterin sih, kita tetap bisa tahu di mana lokasi tempat kita menginap ya. Ditambah lagi juga di sini ada banyak petunjuk-petunjuk jalannya. Jadi kita tinggal ikuti aja deh. Oh ini nih tulisan Netra 11. Lu gila, belum masuk aja udah keren banget. Makanya kita udah kelamaan amazed sama bagian luarnya. Kita coba lihat bagian dalamnya. Oke. Nah, itu petanya. Kita dapetin kuncinya, which is buat, oh ini nih kuncinya tuh buat buka ini nih, gembok ini ya. Ini sebentar kita buka dulu aja, agak ribet.
Oke, jadi setelah tadi agak ribet buka pintu tendanya, sekarang kita lihat sama-sama setelah tendanya kita berhasil buka ya. Ya, ini dia bagian dalam tendanya. Ini tuh ada semacam, ini buat apa ya? Ya semacam itulah ya, mungkin buat nyimpan barang. Ini si kasur double-nya. Kasur double-nya tuh langsung view ke arah pintu keluar, I mean. Gila, keren banget men. Dapetin dua bantal besar, dua bantal kecil juga. Ini ada sebuah meja, ini ada colokannya juga. Sekarang kita lihat lagi. Nah, di sini ada alat-alat minumnya ya. Kita dapetin 4 gelas, 2 cangkir, 2 gelas seperti ini. Ini untuk minuman seduh-seduhannya, minuman air mineralnya. Ini teko pemanasnya. Itu jendela ya, bisa dibuka juga kalau misalnya kita mau. Kita dapetin sendal tendanya, bukan sendal ya, sendal tendanya. Dapetin juga ini umbrella itu apa ya? Payung. Dan ini tuh si bagian, aduh ngeloading lagi, lemarinya ya, betul hanger kayak gitu. Ini kamarnya. Sekarang kita lihat ke kamar mandinya aja ya. Ya, sistem dorong kamar mandinya. Begitu dibuka terus kita dapetin wastafel sebelah sini. Alat-alat mandinya kita dapetin sikat gigi. Ini handuk-handuknya. Kayaknya ada mat, ada handuk wajah juga, ada handuk biasa. Ini untuk toiletnya. Toiletnya ada bidetnya, juga ada shower jetnya, jadi lengkap ya toiletnya. Oke. Ini juga ada ininya, si bagian toilet papernya. Di sini alat-alat mandi lebih lengkapnya di sini ya. Bisa lihat aja ada sampo, sabun, lotion, sanitary bag, sabun biasa lagi. Dan ini showernya ya, sistem shower kamar mandinya. Dan di bagian atasnya si wastafelnya itu ada kaca besar kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu sih kamar di tempat yang akan kita review kali ini. View dari balkon tendanya ini bener-bener bikin betah banget sih. Pemandangan gunung dan sejuknya Lembang langsung kita dapetin di depan tempat kita menginap ini. Nah, tapi seperti biasa sekarang ini pastinya kita memilih untuk mau istirahat aja nih ya. Kita sih pengen cepet-cepet baringan di kasurnya ini sambil tetap melihat pemandangan hijau di depan sana. Oke, dan sekarang ini sudah sore harinya di tempat ini ya. Lebih tepatnya lagi adalah sekitar jam 4 sorean. Dan karena kita tadi sudah puas beristirahat dan sekarang sudah kembali segar, makanya di sore hari yang sejuk ini kita mau jalan-jalan santai di lokasi glamping resort ini ya. Nah, sambil kita jalan-jalan santai menikmati sejuknya dan juga segarnya udara di resort ini, kita sekarang mau bahas detail juga soal harga menginap di resort ini ya. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, untuk Trizara Resort ini kita pesannya tuh pakai aplikasi Traveloka yang selalu berhasil bikin menginap kita makin seru di liburan kita ini. Adapun untuk harga termurah di Trizara Resort ini jika saat weekday adalah mulai dari 950 ribuan ya. Itu tuh dapetin tenda tipe Zana namanya. Selanjutnya itu ada tipe Natra di harga 1 jutaan. Nah, ini adalah jenis tenda glamping yang kita inepin dan kita review kali ini ya. Untuk tenda selanjutnya itu bernama tenda Nasika dengan harga 1,1 jutaan. Nah, untuk tenda jenis ini tuh adalah jenis tenda glamping yang cocok banget buat liburan bareng keluarga atau teman-teman geng kamu. Karena tendanya ini bisa muat sampai 4 orang ya. Di dalamnya itu berisikan 1 kasur tipe king size dan juga 1 kasur tipe double. Lalu selanjutnya itu yang terakhir ada tenda glamping tipe Svada dengan harga 1,2 jutaan yang fiturnya tuh mirip dengan tenda sebelumnya. Dimana terdapat 1 kasur king size dan juga double yang bikin tenda ini juga pas sih buat liburan bareng keluarga atau geng nongkrong kamu misalnya. Nah, jadi seperti itu sih ya informasi soal harga dan jenis tempat menginap yang ada di Trizara Resort ini. Yang pasti soal harga itu selalu ada kemungkinan untuk berubah ya. Harga yang kita sebutkan ini adalah harga yang kita dapatkan dan harga tempat ini yang kita cek waktu video ini dibuat ya. Oke, ini kita sudah di bagian bawahnya dari resort ini ya. Dan kalau dari sudut ini, lokasi tenda kita itu ada di sebelah sana tuh. Tepat di atas tulisan Trizaranya ini ya.
Jadi memang nih resortnya tuh luas banget. Dan sekarang ini kita ada di kawasan tenda glamping yang bisa muat sampai 4 orang yang lokasinya dekat dengan spot api unggun dan juga fasilitas Flying Fox ini ya. Sementara yang di bawah itu adalah lokasi tenda tipe Zana alias yang termurahnya ya. Nah, jadi kita sendiri sudah selesai nih jalan-jalan sore di resort ini. Suasana sore di sini tuh beneran bikin stres hilang sih. Karena adem banget dan sejuk banget pastinya. By the way, kita sendiri sekarang mau kembali lagi aja ke kamar kita lewat tangga menanjak ini deh. Saat ini sudah malam hari nih, dan begitu kita jalan ke arah balkon tenda kita ini, langsung aja dong kita disambut dengan city light kota Lembang. Jadi malam hari pun view dari balkonnya ini tetap kece sih. Dan inilah suasana malam hari di sekitaran pintu masuk dan lobi resortnya ya. Meriah dengan lampu juga ya. Jadi kayaknya nggak usah khawatir soal gelap-gelapan deh kalau menginap di sini. Karena bahkan sampai ke jalan menuju setiap kawasan tenda juga tetap menyala dengan terang kok. Dan setelah tidur nyenyak sambil menatap city light dari kasur yang nyaman dan empuk ini, pagi hari datang deh. Kita sendiri sedang masak air dulu nih untuk buat minuman hangat di pagi hari ini. Udara di sini saat malam dan pagi itu beneran dingin banget. Jadi kalau misalnya kamu kesini jangan lupa bawa baju yang cukup tebal ya. Pemandangan indah yang ada di balkon tenda kita ini tuh tetap enak banget buat dinikmati sih. Makanya kita tuh pengen banget bikin kopi hangat sambil duduk menikmati view di kursi santai yang ada di balkon tenda kita ini. Gak bosen-bosen sih kita menikmati pemandangannya yang tersaji di depan kita ini. Nah, airnya tuh sudah mendidih banget ya, jadi kita matiin aja dan kita mau buat minuman hangat dulu nih ya. Tapi karena itu masih pagi juga, jadi kalau misalnya ngantuk lagi ya kita sih tinggal tidur lagi aja deh. Oke pagi, jadi kita sudah inapin tempat ini 1 hari 1 malam. Dan seperti biasa, sekarang itu kita mau bahas soal kelebihan sama kekurangan tempat ini ya. Kita bahas tuh soal kelebihannya. Untuk kelebihan pertama tempat ini adalah tentang lokasi resortnya ini yang luas banget. Rimbun dengan banyaknya pohon-pohon dan juga menawarkan view yang kece banget dari arah gunung yang bikin kita tuh selalu betah banget duduk-duduk di balkon tenda kita. Jadi kayaknya tempat ini tuh pas banget sih buat kamu yang mau healing di masa liburan kamu ya. Kelebihan keduanya adalah banyaknya fasilitas seru yang ditawarkan di tempat ini. Selain tersedia fasilitas outing seperti Flying Fox atau trampolin, di sini juga tersedia penyewaan ATV yang lokasinya ada di bagian depan dekat pintu masuk ya. Dan juga kamu bisa gratis pakai sepeda untuk sepedahan muterin resort ini ya. Lokasi ngambil sepedanya itu ada di sini. Tapi kalau misalnya kamu rasa terlalu jauh untuk kembali ke spot ambil sepedanya, katanya sih bisa simpen aja sepedanya di dekat tenda tempat kamu menginap ya. Jadi itu tuh nggak masalah sih. Dan lalu juga di sini disediakan sebuah tenda khusus dengan beragam alat bermain mulai dari tenis meja, karambol dan lain-lainnya ya. Makanya tuh ini pas banget buat yang mau liburan seru-seruan rame-rame bareng keluarga atau teman-teman kamu sih resortnya. Betahin banget dengan segala fasilitas yang ada di sini. By the way, sebelum kita bahas soal kekurangannya tempat ini, kita mau infoin satu catatan yang menurut kita cukup penting soal tempat ini ya. Yaitu kalau kamu ada rencana ke sini, pastiin kendaraan kamu tuh dalam keadaan yang fit. Kenapa? Karena di jalan menuju ke lokasi ini tuh kita harus melewati sebuah tanjakan yang cukup ekstrim seperti ini. Jadi sebaiknya persiapin kendaraannya ya, supaya bisa lewatin tanjakannya ini dengan lancar. Nah, sekarang kita akan mulai bahas soal kekurangan di tempat ini yang kita rasain ya. Kekurangan pertama itu sayangnya adalah soal wifi.
Karena sepengalaman kita, WiFi resort ini tuh sayangnya sama sekali nggak ada koneksi internetnya. Jadi waktu kita coba connect itu statusnya selalu hanya connecting saja lalu disconnect. Seperti itu aja terus-menerus. Semoga sih kedepannya ada perbaikan ya soal hal ini. Adapun kekurangan kedua tempat ini tuh menurut kita adalah di sini tentang tidak adanya tersedia kolam renang ya. Di awal tuh kita kira di sini tersedia kolam renang, yang ternyata dari foto yang kita lihat itu yang kita kira kolam renang adalah kolam ikan yang lokasinya tuh jadi pemanis saat menuruni tangga dari bagian resepsionisnya. Tapi memang cukup dimengerti sih karena di sini tuh udaranya sudah dingin banget karena pertimbangan itu juga mungkin di sini tidak ada fasilitas kolam renangnya ya. Tapi buat yang kalau liburan tuh bawanya pengen jebur ke kolam renang, kayaknya soal tidak tersedianya kolam renang di tempat ini tuh patut jadi pertimbangan kamu juga ya. Nah, tadi kita sudah bahas kelebihan sama kekurangan soal tempat ini. Jadi overall gimana? Trizara Resort ini kita pesennya tuh di weekday sebenarnya. Tapi ini tuh rame banget. Jadi ini sudah terbukti tempatnya udah cukup populer juga ya. Menurut kita sih kekurangannya tetap ada ya. Kekurangannya tuh agak mengganggu atau enggak cukup. Tapi sebenarnya ini tetap kita rekomendasiin buat kamu yang mau liburannya tuh benar-benar nyari tempat yang keren banget view-nya. Kita sih kasih saran yang Netra nomor 11 ini ya, 11-12 ini ya, yang bagian depan. Karena view-nya bikin kamu betah banget nggak mau kemana-mana sih. Jadi itu aja review kita kali ini soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kali ini bisa di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain ataupun apapun itu bisa ketik aja di kolom komentar ya. Kamu juga bisa subscribe untuk ikuti update terbaru dari Nesgo Project. Itu aja ya, sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye!